فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wasallam wa ala. Cara menggabungkan sifat ulu dengan sifat ma'iyah dari tiga sisi. Yang pertama, Iqbal, cara mengkompromikan antara sifat ulu dengan ma'iyah. Terus, karena Allah sudah menggabungkan dua sifat itu untuk diri beliau, untuk diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil dua itu adalah sifat yang bertentangan. Pasti cocok, pasti mungkin untuk disatukan. Karena kalau bertentangan mustahil Allah menjadikan keduanya ada pada dirinya. Karena sesuatu yang bertentangan nggak akan berkumpul pada satu waktu, pada satu tempat. Paham ya? Nah, yang kedua, Fauzan. Nah, bahwasanya berkumpulnya dua sifat tersebut mungkin terjadi pada makhluk. Nasiru wal qamar ma'ana. Kami berjalan dalam keadaan bulan bersama dengan kita. Mungkin. Kemudian yang ketiga, Musa. Wah, sebalik. Bukan tidak mungkin. Maka tidak mesti. Itu juga mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Anggaplah mustahil pada makhluk, belum tentu itu mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini tiga sisi cara menggabungkannya. Qala rahimahullah, wa laisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Dan bukanlah makna ucapan Allah dan dia bersama dengan kalian, bukan maknanya bahwasanya dia bercampur dengan makhluk. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Dikarenakan ini tidak dikehendaki oleh bahasa. Bahasa Arab enggak menghendaki bahwasanya ma'a itu artinya bercampur, artinya kumpul dalam satu tempat, enggak. Li'anna hadzal makna naqsun. Dikarenakan makna ini adalah kekurangan, sifat kekurangan. Kalau Allah dikatakan bercampur dengan makhluknya, ini kekurangan. Wa qad sabaqa annahu law kana hadza min huwal makna lazima ahadal amrayn. Dan telah lalu penyebutannya bahwasanya seandainya ini adalah maknanya, makna Allah bersama dengan kita, maknanya Allah bercampur dengan kita. Kalau seandainya ini maknanya, maka akan datang keharusan satu dari dua makna. Ada dari dua perkara. Imma ta'dudul khaliq. Yang pertama kemungkinannya, konsekuensinya berarti khaliqnya berbilang. Kenapa? Kok berbilang khaliqnya? Kalau kita bilang bahwasanya makna Allah bersama dengan makhluk, maknanya Allah bercampur dengan makhluk, konsekuensinya berarti khaliqnya berbilang. Kenapa? Karena makhluknya juga banyak. Paham ya? Ada khaliq yang bersama dengan Iqbal, ada khaliq yang bersama dengan Ana di rumah, ada khaliq yang bersama dengan orang yang di Kisaran, ada khaliq yang bersama dengan orang yang di Medan. Berarti khaliqnya apa? Karena Allah bersama dengan mereka kalau maknanya Allah bercampur. Ini jelas maknanya apa ini? Batil. Berbilangnya apa? Khaliq. Ini kan konsekuensinya berarti. Au tajazzu'u. Atau apa? Terbelahnya dia. Sebagian khaliq dengan Iqbal di masjid, sebagian khaliq dengan Ana di mana? Di rumah, sebagian khaliq di Mata Pau, sebagian khaliq di mana? Medan. Khaliqnya satu khaliqnya tapi apa? Pencar-pencar, entah tangannya yang di Medan, entah kepalanya yang atau wajahnya yang di rumah Hana. Kenapa? Karena dia bersama dengan siapanya? Makhluk. Kalau maknanya bersama apa? Bercampur. Ini kan pasti dua kemungkinan. Kalau enggak kholiknya berbilang lebih dari satu, atau kholiknya yang apa? Terbelah-belah. Sebagian di sana, sebagian di sini, sebagian ini. Menyesuaikan dengan di mananya siapanya? Dua-duanya apa ini? Batil. Dan batilnya konsekuensi menunjukkan batilnya perkara awalnya. Kalau suatu perkara itu mengandung konsekuensi yang batil, pasti perkara ini apa ini? Batil. Itu rumus. Paham ya? Ma'ama fi dzalika aidan min kaunil asya tuhitu bihi. Bersamaan juga dengan
keadaan sesuatu perkara-perkara itu meliputi Allah. Wa huwa subhanahu muhitun bil asya. Padahal Allah yang meliputi segala sesuatu. Kalau kita katakan Allah yang bercampur dengan makhluknya, berarti makhluknya yang meliputi siapa? Allah SWT. Siapa yang lebih besar jadinya nanti? Makhluk. Nah, padahal Allah yang meliputi siapanya? Makhluknya. Qauluhu fa inna hadza la tujibul lughah. Dikarenakan ini tidak dikehendaki secara bahasa. Yakni wa idza kanatil lughah la tujibuhu lam yata'ayyan. Kalau secara bahasa ini tidak diharuskan, maka itu tidak mesti bahwasanya makna bersama adalah bercampur. Wa hadza ahadul wujuh adalah ala butlan mazhabil hululiyah minal jahmiyah wa ghairihim. Dan ini salah satu sisi yang menunjukkan atas kebatilan mazhab hululiyah yang mengatakan Allah bersemayam dengan siapanya? Pada makhluknya. Hulul yahilu, menempati, mendiami namanya. Hulul halla yahilu, mendiami. Allah mendiami siapanya? Makhluknya. Dari kalangan Jahmiyah ataupun yang selain mereka, al-qailina bi annallaha ma'a khalqihi mukhtalitan bihim. Yang berpendapat bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya bercampur dengan mereka. Walam yakul la taqtadhihi lughah. Di sini Syekhul Islam enggak mengatakan dan tidak diharuskan secara bahasa. Nah, li'anna lughah qad taqtadhi, dikarenakan bahasa terkadang bisa maknanya apa? Bercampur. Ana ma'atulab, Anda bilang. Saya bersama dengan apa? Para murid, para santri. Bercampur nggak sekarang kita? Di satu tempat berkumpul nggak? Jadi satu? Bisa. Sehingga maknanya ma'a bisa jadi nggak? Bercampur? Bisa. Tapi apakah pasti bercampur? Tidak. Yang dinafikan oleh beliau, la tujibu. Tidak pasti maknanya apa ini? Bercampur. Tapi apakah bisa mengandung makna bercampur? Bisa. Paham ya? Kalau yang bisa maknanya bahasanya apa? La taqtadi. Taqtadi bisa jadi maknanya itu. Tapi tujibu maknanya pasti itu. Sekarang kalimat ma'a bersama. Nah, apakah pasti maknanya campur? Hah? Enggak. Aku bersama denganmu dalam doa. Misalnya. Bercampur enggak itu? Hah? Enggak bercampur. Saya bersama dengan para murid misalnya. Bercampur enggak sekarang? Bercampur. Sehingga kalimat ma'a bersama ini bisa jadi bercampur, bisa jadi tidak. Apakah pasti nyampur? Enggak. Tak tadi iya, tapi tujibu tidak. Paham ya? Nah, yang dinafikan oleh Syekhul Islam apa? Tujib. Tidak mesti maknanya bercampur. Apakah bisa jadi maknanya bercampur? Bisa. Tak tadi. Nah. Walam yakul la taqtadihi lughah li'anna lughah qad taqtadi. Terkadang. Kalau pakai apa ini? Qad. Menunjukkan apa? Enggak seterusnya, enggak selamanya. Terkadang. Qadnya sih maknanya apa? Kadang-kadang. Terkadang diharuskan maknanya itu. Bisa jadi itu. Wa farqun baina qaunil lughah taqtadi dzalik wa baina qauniha tujibu dzalik. Dan bedakan antara bahasa menghendaki makna itu atau mengharuskan makna itu. Kalau menghendaki bisa iya, bisa enggak. Saya mau makan nasi. Pasti makan enggak? Enggak. Tapi kalau saya bilang saya pasti makan nasi. Ini apa? Sudah jelas apa? Makan nasi. Nah, sehingga dibedakan. Fal ma'iyah fil lughah qad taqtadil ikhtilat. Sehingga makna ma'iyah, ma'a, itu secara bahasa terkadang menghendaki makna apa? Bercampur. Mislul ma' wal laban. Seperti contohnya air dengan susu. Takul, engkau katakan ma'un ma'al laban, makhluton. Air bersama dengan susu. Bercampur enggak itu? Bercampur. Nah. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Dan itu menyelisih apa yang telah disepakati oleh salaf. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq. Dan menyelisih apa yang difitrahkan oleh Allah atas makhluk. Wa dzalika li anna al-insan mafturun ala anna al-khaliq ba'in. Ini bercampurnya Allah dengan makhluk ini menyelisih sepakatan para salaf dan menyelisih fitrahnya manusia. Dikarenakan manusia itu terfitrahkan di atas bahwasanya khaliq itu terpisah dari siapa? Makhluk. Walaysa ahadun idza qala ya Allah, dan enggak akan ada seorang pun ketika dia mengatakan ya Allah illa wa ya'taqidu annallaha ta'ala ba'inun min khalq. Melainkan dia pasti akan meyakini bahwasanya Allah terpisah dari siapanya? Makhluknya. Hah? Apa? Ye.
Y ke kiri. Ke sana. Ke sana hasna. Ke sana hasna. Ya. Tidak ada seorang pun ketika mengatakan ya Allah, melainkan dia pasti meyakini Allah itu terpisah dari makhluknya. Wa ya'taqid annahu halun fi khalqi. La ya'taqid annahu halun fi khalqi. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah mendiami siapanya? Makhluknya. Pada wa annahu mukhtalid. Mantap sana. Maka dakwah annahu mukhtalidun bil khalqi mukhalifun lisyar'i wa mukhalifun lil aqli wa mukhalifun lil fitrah. Sehingga pengakuan bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya ini menyelisih syariat, menyelisih akal dan juga menyelisih apa? Fitrah. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Adapun contoh dari bulan insyaallah akan beliau sebutkan setelah beliau contohkan dengan bulan. Yang kemarin kita bahas bahwasanya mungkin bulan itu tetap di atas, di waktu yang bersamaan dia tetap dibilang bersama dengan siapa? Orang yang berjalan, yang musafir. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.